Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat ramah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada program Ramah Ramadan Menyapa Hati bersama PDI Pari Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah narasumber kita pada sore hari ini adalah yang terhormat Bapak Kiai Haji Asep Nurdin. Beliau adalah penyuluh agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan. Perlu kami sampaikan profil beliau selama menjadi penyuluh agama sudah berapa tahun Pak Haji? 20 tahun. 20 tahun alhamdulillah, dan beliau sudah 2 kali menjadi penyuluh agama teladan dan menjadi utusan penyuluh agama award di Provinsi Jawa Barat. Pak Haji, kita berbincang-bincang hari ini tentang tema puasa dan kesabaran. Ya, insya Allah. Ya. Menurut Pak Haji, mengapa puasa Ramadan dikatakan sebagai latihan kesabaran dalam Islam? Baik, terima kasih ya sebelumnya. Sahabat ramah yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan kaitan antara puasa dan kesabaran. Dalam sebuah khutbah Kanjeng Nabi sebelum masuk bulan Ramadan, Kanjeng Nabi pernah mengatakan, Ayyuhan nas, qad adallakum sahrun adim, sahrun mubarakun, ila akhirih. Khutbahnya cukup panjang. Ada satu kutipan yang ingin saya sampaikan di sana. Nabi menyampaikan, sahrus sabri, wasabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, dan yang namanya sabar pahalanya adalah surga. Di satu sisi ada sabda Nabi yang mengatakan asyamu nisfus sabri, ya, bahwa puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Mungkin itu. Jadi kalau kita menyimak dari hadis-hadis tadi, maka jelas bahwa Ramadan secara umum dan khususnya puasa itu bisa menjadi sarana yang sangat efektif, yaitu untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Saya kira seperti itu ya, orang yang sabar. Dan sabar itu kan tingkatannya ada, atau istilahnya jenisnya itu ada 3 ya. Itu sesuai dengan keterangan dari Nabi sendiri. Yang pertama, bahwa sabar itu adalah sabar ketika kita menghadapi musibah. Contohnya misalnya sekarang kan saudara-saudara kita di Jabodetabek ya sedang terkena banjir. Itu adalah musibah yang perlu dihadapi dengan penuh kesabaran gitu. Banjir, kebakaran, kematian dan lain sebagainya itu adalah butuh kesabaran ketika menghadapinya. Ya, namanya istilahnya as-sabru indal musibah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada as-sabru indat ta'ah. Jadi kita perlu sabar ketika melaksanakan ketaatan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu butuh kesabaran. Ya, contohnya puasa ini. Puasa, yang namanya puasa kan kita menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Artinya dari mulai adzan subuh ya kalau dalam bahasa kita sampai adzan maghrib. Nah, ketika waktu-waktu jam 1 siang pasti perut kita terasa lapar gitu ya. Yeah. Haus, lemes. Sehingga dalam satu sisi kita ingin sekali minum ya, sebab karena haus, ingin sekali makan, tapi kenapa kita tidak melakukannya gitu kan? Nah, ini benar-benar dituntut kita sedang dilatih kesabaran. Seperti tunggu dulu, walaupun boleh kita minum, walaupun boleh kita makan, kalau belum waktu maghrib sabar gitu ya, jangan dulu makan dan jangan dulu minum. Itu sabar dalam ketaatan ya. Terus yang ketiga, as-sabru 'anil maksiyah. Ya, artinya sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Tadi sabar dalam ketaatan juga butuh sabar.
ketika kita meninggalkan maksiat juga kita butuh sabar. Dan puasa melatih ketiga-tiganya, artinya sabar dari musibah, menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan, dan ketiga sabar menjauhi maksiat, itu semuanya bisa dilatih dengan puasa. Sebab puasa itu kan bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga, jima, dan lain sebagainya, tapi juga kita menahan diri dari perbuatan maksiat, misalnya perkataan bohong gitu ya. Kata-kata keji. Keji itu kan maksiat ya. Ya, ketika kita puasa kita dituntut untuk tidak berbuat seperti itu. Karena kalau kita puasa tetap melakukan maksiat, ya percuma puasanya, tidak akan ada hasil. Itu mungkin sekilas ya mengenai sabar dan puasa gitu ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Lalu tadi saya agak sedikit tertarik dengan soal kita mungkin memang ini levelnya puasanya puasa tingkat awam ya, tapi perlu kita juga melatih diri. Kira-kira teknis secara detailnya tentang bagaimana kita melatih kesabaran ketika ada godaan makan dan minum mungkin ya, makan dan minum atau emosi saat berpuasa. Mau tidak mau kita diakui juga mungkin apa ya, jam-jam tertentu kita sangat lapar, atau ketika kita dihadapkan dengan kondisi kerja yang sangat sibuk, membuat kita emosi ya. Kita kira kiat-kiat dalam kita menghadapi godaan kesabaran seperti itu bagaimana Pak Haji? Ya, baik. Terima kasih sahabat ramah yang berbahagia. Tadi sudah dikatakan memang sabar itu sebagai sarana yang efektif untuk melatih kita mempunyai sifat sabar ya. Ya, namanya juga sarana latihan gitu ya. Bukan berarti kita sudah ahli gitu ya. Namanya juga latihan. Orang latihan itu biasanya bertahap gitu kan. Ya. Misalnya Lionel Messi, seorang pesepak bola handal. Sekarang dia menjadi sepak bola handal. Tentu awalnya dari latihan dulu gitu kan. Bagaimana latihan lari, latihan berjalan, latihan nendang yang secara rutin dia lakukan, yang akhirnya dengan kerja kerasnya dia benar-benar menjadi pesepak bola profesional. Ya, sabar juga begitu. Jadi puasa ini sebagai sarana latihan kita menjadi orang sabar. Bukan berarti ketika puasa kita benar-benar jadi penyabar. Malah justru ketika latihan banyak sekali tantangan gitu ya, godaan dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Asep tadi tentang kesabaran dan berbagai macam definisinya. Ini yang lebih teknis lagi mungkin Pak Haji. Ini kan kita sudah berada di zaman modern ya, zaman dimana semuanya kompleksitas, semuanya serba canggih, semuanya ada di media sosial dan lain sebagainya. Kira-kira tantangan terbesar dalam menjaga kesabaran menjaga kesabaran di bulan Ramadan, terutama di zaman modern seperti sekarang ini. Oh ya, baik, terima kasih. Sahabat ramah yang berbahagia, tadi sudah saya sampaikan puasa sebagai sarana efektif untuk melatih kesabaran gitu ya. Terlebih lagi di zaman modern ya, seperti saat ini, godaan, tantangan itu semakin beragam, beda dengan zaman-zaman dahulu gitu ya. Contohnya misalnya adanya smartphone atau handphone, jaringan internet, itu di satu sisi memang memberikan manfaat yang luar biasa ya. Tapi ketika kita puasa, kadangkala godaan kita istilahnya sehari-hari ya, dari mulai pagi gitu ya sampai siang, pegang terus HP, smartphone gitu ya. Terus dilanjut lagi setelah duhur, HP lagi, game lagi dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya, supaya puasa tapi tetap kita istilahnya menggunakan waktu dengan yang bermanfaat ya, itu harus dikuatkan niat kita dari awal. Itu yang paling penting. Jadi ketika godaan itu datang gitu ya, rasa malas itu datang gitu lah, dan lain sebagainya ya, kita fokus lagi kepada tujuan awal kita puasa ya. Tujuan awal kita puasa apa ya? Itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya. Nah, ini
Menarik sekali Pak Haji. Karena begini, tadi disampaikan bahwa bagian daripada menjaga kesabaran terutama medsos ini ya. Berarti mungkin harus ada istilahnya puasa digital juga gitu ya. Iya betul, Puasa digital. Ya. Jangan sampai seharian puasa kita hanya pegang medsos terusnya itu. Nah, kalau dikembalikan lagi dalam konteks tadi ya pembagian kesabaran itu, kira-kira puasa digital atau kesabaran kita di dunia modern ini masuk dalam kategori yang mana tadi, nomor gitu 1 ya. atau 3? Itu bisa gitu ya dalam arti asobru anil maksiyah gitu ya. Jadi artinya kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena kebanyakan isinya ponsel itu memang maksiat. Yang istilah yang maksiat dosa-dosa gitu. Tidak bisa dipungkiri. Di satu sisi walaupun tidak maksiat, ya waktu terbuang sia-sia. Gitu. Sedangkan Rasul kan memerintahkan jangan sampai seorang muslim itu menyia-nyiakan waktu gitu ya. Tinggalkanlah sesuatu yang sia-sia gitu ya. Kan kebanyakan kita kalau sudah pegang HP hanya scrolling gitu kan. Nah itu kan lama-lama ya sia-sia waktu terbuang begitu saja. Saya kira seperti itu ya. Ya, jadi intinya untuk menghindari kesia-siaan tentu kita harus memaksimalkan waktu kita secara produktif mungkin ya. Iya betul. Nah tips kira-kira nih untuk para pemirsa Ramah di rumah masing-masing, kira-kira tips supaya kita nih menjadi produktif selama masa Ramadan ini bagaimana? Iya. Baik, terima kasih sahabat Ramah yang berbahagia. Ini kembali kepada niat awal ketika kita memasuki bulan Ramadan ya. Sehingga ada sebagian umat Islam yang memang ketika menghadapi bulan Ramadan itu sudah punya rasa bahagia, gembira. Nah, kebahagiaan dan kegembiraan itu biasanya diaplikasikan dengan target-target tertentu dalam melaksanakan ibadah. Misalnya saya mau kalau Ramadan saya mau sholat taraweh rajin di masjid misalnya. Saya selama Ramadan mau baca Quran khatam 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Nah target-target seperti itu akan istilahnya menavigasi kita ya ketika godaan itu datang kita harus ingat target kita apa gitu. Nah itu kita kembali sehingga menyadarkan kita bahwa awal puasa kita punya target baca Quran, masa harus pegang HP terus kan gitu. Nah itu seperti itulah caranya mungkin hal. Jadi iktikad baik, iktikad kuat ketika kita masuk pada bulan Ramadan. Itu saya kira seperti itu ya. Dan ini yang terakhir Pak Haji. Yes. Tentu semua kebaikan kita itu tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja ya Pak Haji. Betul. Jadi kita berharap keberlangsungan di luar Ramadan ini. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita lakukan sehingga kekuatan kesabaran kita itu bisa continue sampai kita nanti mungkin selesai Ramadan ini di bulan Syawal dan bulan selanjutnya mungkin kan. Iya, betul ya. Jadi puasa itu memang sarana latihan untuk sabar. Sehingga kita berharap ya namanya setelah latihan otomatis keluar dari latihan ya biasanya kita semakin ahli gitu kan biasanya begitu ya. Memang seharusnya seperti itu dalam dunia olahraga pun ya seperti itu. Badminton misalnya orang sering latihan badminton ya kebetulan saya suka badminton itu ya. Biasanya kalau orang sering latihan badminton ya selesai latihan ya semakin bagus. Kalau jarang latihan ya biasanya kan jelek gitu. Kesabaran juga begitu. Insya Allah dengan latihan yang sungguh-sungguh ya puasa ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, tidak istilahnya asal-asalan gitu ya. Puasa yang benar sesuai tuntutan Nabi itu secara tidak langsung melatih jiwa kita untuk sabar. Dan secara otomatis latihan kita kesabaran itu akan berdampak gitu di kemudian hari setelah atau pasca Ramadan. Itu secara otomatis seperti itu. Kita ingat kepada istilahnya latihan kita selama bulan suci Ramadan. Karena kita sudah terbiasa, secara tidak langsung akan mempengaruhi kebiasaan itu dalam kehidupan setelah Ramadan. Nah, insya Allah. Apalagi kalau kita ditindaklanjuti dengan puasa Syawal gitu ya. Nah, yang 6 hari itu ya, Pak Haji ya. Itu bisa jadi untuk memelihara kesabaran kita juga. Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, nah itu berarti sebagai latihan tambahan gitu. Kalau bahasa kita latihan tambahan supaya kesabaran kita benar-benar bisa tumbuh dalam jiwa dan raga kita. Saya kira itu ya.
Ya terakhir sekali nih untuk para pemirsa Ramah sekalian di rumahnya masing-masing ya melalui media YouTube atau TikTok ini, kira-kira Pak Haji bisa memberikan pesan terakhir tentang tema kita pada sore hari ini yang bisa dilaksanakan oleh para pemirsa di rumah. Baik, terima kasih sahabat Ramah yang berbahagia. Sabar, nah, itu adalah sifat yang terpuji bagi seorang mukmin. Dan untuk mencapai sosok diri seorang penyabar itu perlu latihan. Salah satu latihannya adalah dengan berpuasa Ramadan sebulan lamanya. Maka jadikanlah puasa ini benar-benar sebagai sarana efektif untuk melatih diri kita menjadi orang yang sabar. Sabar itu pahalanya luar biasa gitu ya, pahalanya luar. Maka kalau kata orang sabar itu ada batasnya, nah kalau kata Allah sabar itu nggak ada batas. Tidak ada batas pahalanya. Tidak ada batasnya. Baik, itu saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Haji pada podcast pada sore hari ini. Sama-sama. Para pemirsa Ramah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bermanfaat. Insya Allah kita nanti akan bertemu pada kesempatan selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, tentu dengan pembawa acara dan moderator yang berbeda. Terima kasih, selamat berbuka dengan keluarga, selamat menikmati hidangan berbuka. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa nanti dilanjutkan dengan tarawih dan ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih, disampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.